Cara sukses budidaya ikan nila di kolam fiber, terpal dan juga beton tanpa mesin aerator dan mesin oksigen. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Andre Aprinaldo. Ikan nila atau Oreochromis niloticus adalah jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika pada tahun 1969. Ikan nila termasuk jenis ikan yang tahan terhadap perubahan lingkungan, memiliki sifat omnivora dan mampu mencerna makanan secara efisien, serta pertumbuhannya yang cepat dan tahan terhadap serangan penyakit. Alasan inilah yang menjadikan ikan nila banyak dibudidayakan di Indonesia, bahkan hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat ikan nila. Dengan harganya yang terjangkau serta memiliki rasa dan kualitas daging yang baik, ikan nila sangat laku di pasaran dan bahkan permintaan ikan nila pun meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, budidaya ikan nila menjadi solusi untuk memenuhi permintaan pasar, meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, serta menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Yuk kita simak bagaimana cara budidaya ikan nila di kolam fiber, terpal atau beton tanpa mesin aerator dan juga mesin oksigen. Ya, langkah pertama teman-teman sebelum memulai budidaya ikan nila adalah menyiapkan wadah dan juga air. Pengelolaan air yang baik adalah salah satu kunci sukses budidaya ikan nila. Sebelum teman-teman memasukkan indukan ikan nila, air kolam harus ditampung dan didiamkan terlebih dahulu ya di dalam kolam agar suhu stabil, pH air normal yaitu 6-7, serta kandungan oksigen di dalam air cukup. Kemudian masukkan indukan ikan nila yang berkualitas baik yaitu indukan nila dengan bobot 250 gram per ekor atau bisa disebut dengan size 4 serta usianya berkisar 4-5 bulan ke dalam kolam yang airnya sudah ditreatment tadi ya teman-teman. Agar indukan ikan nila bisa melakukan perkawinan dengan optimal, maka perbandingan antara nila jantan dengan betina adalah 1:5 dengan 1 ekor nila jantan dan 5 ekor nila betina. Pemberian pakan yang berprotein tinggi sangat dianjurkan untuk meningkatkan laju perkawinan ikan nila dan juga ikan nila bisa dengan cepat mengeluarkan anakannya. Untuk itu teman-teman bisa menambahkan 1 butir telur ke dalam 1 kg pakan indukan ikan nila. Dalam waktu 1 mingguan saja, indukan nila sudah mulai terlihat banyak yang menyendiri dan juga agresif. Hal itu menandakan bahwa indukan tersebut memiliki anakan di dalam mulutnya. Contohnya indukan ikan nila yang terdapat garis loreng hitam pada tubuhnya yang menandakan di dalam mulutnya terdapat anak-anakannya. Indukan ikan nila biasanya akan mengeluarkan anakannya dari mulutnya ketika suhu mulai panas yaitu pukul 10 pagi hingga jam 3 sore. Ketika indukan ikan nila sudah mengeluarkan anakannya dari mulutnya, anakan ikan nila harus cepat-cepat diserok dan dipindahkan ke kolam yang sudah ditreatment airnya dan pastikan tidak ada ikan yang berada di dalam kolam tersebut karena beresiko akan memakan anakan ikan nila yang baru menetas. Pemberian pakan pada burayak ikan nila bisa dimulai pada hari kedua setelah burayak ikan nila diambil dari indukannya karena burayak ikan nila masih memiliki simpanan makanan di dalam perutnya. Dan jika kita memberikan pakan pada usia 1 atau 2 hari setelah burayak tersebut diambil dari indukannya, maka pakan tersebut akan terbuang sia-sia. Pada tebar burayak ikan nila tanpa menggunakan mesin oksigen dan juga mesin aerator yaitu 50 ekor per meter persegi. Setiap kelipatan waktu 1 bulan, maka pada tebar anakan ikan nila harus dikurangi menjadi setengahnya, yang semula 50 ekor per meter persegi menjadi 25 ekor per meter persegi dan begitu juga seterusnya. Kualitas air kolam juga harus diperhatikan ya teman-teman, yaitu dengan cara membuang 10% dari total volume setiap 2 minggu 1 kali dan diisi kembali dengan air yang baru sehingga air kolam kembali ke volume asal. Setelah ikan nila masuk ke dalam masa panen, peralatan untuk panen juga harus segera disiapkan ya teman-teman seperti serokan ikan, ember, keranjang untuk menimbang ikan dan juga timbangan. Dan ingat ya teman-teman, jangan memberikan makan ikan pada hari di mana panen akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar ikan tidak mati dan pakan tidak dimuntahkan kembali sehingga akan terbuang sia-sia.
Selain itu, pemanenan ikan nila juga lebih baik dilakukan di pagi atau sore hari ya teman-teman, di mana sinar matahari sudah tidak terlalu panas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko ikan nila lecet-lecet bahkan mati ya teman-teman. Itulah teman-teman bagaimana ulasan mengenai budidaya ikan nila tanpa mesin oksigen dan juga aerator. Budidaya ini cocok untuk teman-teman yang punya lahan luas tapi tidak memiliki dana operasional yang besar, maka teknik budidaya ini adalah yang paling tepat teman-teman. Karena dengan teknik ini bisa menekan biaya operasional listrik teman-teman. Silahkan kirimkan pendapat dan juga pengalaman teman-teman di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi ilmu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share ya teman-teman.